Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan sejumlah informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Kita awali kabar Nusantara pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan 70 juta warga sudah divaksinasi hingga bulan Juli 2021 mendatang. Berikut penegasan Presiden saat memberikan pengarahan kepada semua kepala daerah di Istana Negara. Mempercepat recovery kesehatan dan recovery ekonomi, pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi kita. Tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya adalah dua-duanya harus terkelola dengan baik. Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat. Karena yang namanya COVID ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi, kemudian tidak memperhatikan penyebaran COVID yang terjadi. Kenaikan kasus COVID meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun. Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang. Ya, sementara itu pemirsa, keramaian warga ibu kota Jakarta yang mudik lebih awal mulai terlihat di Terminal Bus Kalideres, Terminal Terpadu Pulau Gebang, serta Stasiun Senen. Mereka beralasan mudik lebih awal karena khawatir dengan larangan mudik yang diterbitkan pemerintah. Beginilah kondisi sejumlah ruang tunggu dan loket tiket keberangkatan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat yang mulai dipadati puluhan calon penumpang. Para calon penumpang yang hendak menuju Pulau Sumatera ini mengaku nekat pulang kampung lebih awal karena khawatir nanti tidak bisa mudik lantaran adanya larangan mudik dari pemerintah yang berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang. Sama siapa aja, Mbak? Sama adik. Sama adik. Emang udah libur, Mbak? Sih belum, tapi takutnya kita nggak bisa mudik lagi. Oh gitu. Ini rencananya memang mau mudik ya? Lebaran di sana? Di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur belum nampak adanya peningkatan calon penumpang. Kondisi terpantau normal untuk jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan armada bus. Namun pihak pengelola terminal menyatakan sejumlah tiket telah terjual untuk periode mudik. Diprediksi peningkatan penumpang akan berlangsung beberapa hari sebelum tanggal 6 Mei 2021 mendatang seiring larangan mudik dari pemerintah. Terminal Terpadu Pulau Gebang sendiri direncanakan tetap melayani penumpang pada periode mudik 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dengan persyaratan khusus. Kalau prediksi kami, karena larangan mudik itu dimulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei, mungkin ada ya penumpang lonjakan ataupun rame sebelum tanggal 6. Karena tahu sendiri masyarakat kita kan, karena lebaran itu biasanya harus di kampung gitu, jadi larangan pemerintah, tapi tetap kita ada dasarnya juga SE nomor 12 terkait dengan perjalanan orang di bulan puasa ini masa pandemi, jadi tetap kita ada untuk checkpointnya. Sementara itu di Stasiun Senen Jakarta Pusat belum nampak adanya lonjakan penumpang kereta api. Meski saat ini banyak calon penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal. Tim TV One mengabarkan. Aturan larangan mudik resmi ditetapkan oleh pemerintah. Pihak kepolisian memastikan warga yang nekat mudik di atas tanggal 6 Mei akan diputar balikkan ke daerah asal. Hal tersebut disampaikan oleh Kakor Lantas Polri. Irjen Pol Istiono dalam peninjauannya di salah satu lokasi penyekatan di Cijolang yang merupakan perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut Polri, pos penyekatan di jalur selatan kini telah siap untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah.
Kendaraan yang dicurigai membawa pemudik yang akan melintas melalui jalur selatan nantinya akan diperiksa. Dan jika terbukti kendaraan tersebut hanya akan diputar balik menuju daerah asal. Dari data kepolisian, hingga kini pihaknya telah mempersiapkan 14 titik pos penyekatan, termasuk di jalur yang menjadi alternatif para pemudik. Dan ini merupakan jalur penting, ya, jalur selatan penting yang dari Bandung, Jakarta, biasanya melalui di jalur ini. Kemudian tidak kalah pentingnya juga jalur selatan, Banjar menuju Pangandaran, itu juga harus kita buat sekat-sekat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap 1 dari 4 anggota komplotan derek ilegal. Aksi komplotan ini membuat resah pengemudi truk karena memaksa pengemudi truk menggunakan jasa mereka. Pak Ketua, ini saya ditodong sama derek ini Pak. Tolong ini Pak, ini orangnya pemukul-mukulin kaca ini Pak. Tolong yang ada di arah ini, tolong berhenti, saya di arah Halim, KM mau gerbang Halim. Tolong. Jangan ini Pak. Maksa ini, Akang. Enggak. Maksa ini, tolong Pak Ketua apa ini. Tolong. Yang ada di ini, tolong merapat. Saya ini lagi mau maksa ini nih. Mau maksa ini nih. Tolong ya. Seorang sopir truk yang sedang menepi di bahu tol Jakarta Cikampek arah gerbang tol Cawang, Jakarta Timur dikerumuni 4 pria tak dikenal. Tak hanya dikelilingi, sopir truk juga diteror dengan gedoran 4 pria tersebut di kaca truk. Keempat orang itu memaksa sopir truk untuk menggunakan jasa derek mereka. Sang sopir truk bertahan dalam kabinnya dan tak membuka jendela sama sekali. Ia ketakutan dan mencoba mencari pertolongan melalui ponselnya. Ternyata peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Komplotan derek ilegal tidak bisa menerima penolakan. Jika korbannya menolak, maka komplotan meresahkan ini akan memasangkan kait derek ke kendaraan korban dan langsung pasang tarif selangit. Sangat meresahkan Pak untuk supir kayak saya ini gitu. Meresahkannya bagaimana? Karena jadi kalau kita baru mau ke sebentar tuh langsung main cangkol aja dia. Apa komunikasi lagi dia? Main derek aja. Berapa biasa biaya? Kan 500.000. Tolong berhenti, saya di. Video pemerasan derek ilegal ini pun viral setelah banyak sopir truk yang berbagi pengalaman buruk mereka. Menanggapi keresahan pengemudi truk, polisi bertindak cepat. Maksa ini, Akang. Enggak. Sore tadi, polisi menangkap 1 dari 4 pemeras jalan tol tersebut. Ia ditangkap di ruas tol Cikunir, kilometer 10 Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku lainnya kabur dengan melompati pagar jalan tol. Saat polisi memeriksa kendaraan derek pelaku, ternyata kendaraan tersebut tak layak masuk tol dan termasuk kendaraan derek ilegal. Selama ini, para pelaku mengelabui petugas tol dengan memundurkan kendaraan di pintu keluar tol. Derek ini tidak resmi, bukan derek yang resmi yang bisa digunakan oleh jalan tol. Kemudian 1 orang inisialnya adalah YJ. Ya, YJ ini inisialnya dengan 1 kendaraan barang bukti. Memang ini derek. Sementara kami amankan yang bersangkutan di kilometer 10 di Kunir ya, Cikunir. Ya. Pada saat dilakukan patroli oleh tim yang dibentuk oleh Pak Dirlantas, menemukan 1 kendaraan pada saat itu diberhentikan. Ada 4 orang di dalam truk, 3 orang melarikan diri. Ya, 3 orang melarikan diri dan 1 yang berhasil diamankan, inisialnya adalah YJ. Polisi menggunakan pasal-pasal pelanggaran lalu lintas untuk menjerat pelaku. Namun jika korban-korban pemerasan pelaku melapor, maka pelaku akan dikenakan pasal tambahan berupa pemerasan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal pelanggaran lalu lintas, yaitu pasal 287 rambu dan pasal 288 terkait ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan surat-surat kendaraan STNK dan SIM
Karena harusnya kalau derek ini paling enggak minimal B1, tapi beliau hanya punya SIM A. Sambil menunggu kalau ada pelapor yang selama ini pernah menjadi korban dari derek liar ini, sehingga nanti kita bisa kenakan pasal pemerasan dan sebagainya di undang-undang di KUHP-nya. Gitu. Dan kendaraan akan kita amankan, termasuk juga si pengemudi juga nanti akan kita interogasi, kita tanyakan, dan kita kaitkan juga nanti kita tanyakan dengan beberapa keluhan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya derek liar di jalan tol. Pelaku saat ini diancam hukuman 2 bulan kurungan serta denda Rp500.000. Bila ada korban yang pernah diperas pelaku di jalan tol dengan derek liarnya, diharapkan segera melapor. Derek liar ini tak cuma mengancam truk-truk, mobil pribadi pun bisa jadi korban jika terlihat oleh pelaku sedang berhenti di bahu tol. Dari Jakarta, Robin Freddy, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Remaja pengendara motor menabrak seorang ibu yang membawa anaknya di Jalan Panglima Jimbam, Siak, Riau, dan viral di media sosial. Aksi remaja terekam mengendarai motor secara ugal-ugalan dan akhirnya menabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Ulah remaja di jalanan dalam mengendari motornya secara ugal-ugalan terus terjadi. Kali ini terjadi di Jalan Panglima Jimbam, Kelurahan Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Remaja yang merupakan pelajar SMA ini mengendarai motornya dengan cara mengangkat roda depannya atau biasa dikenal dengan standing. Dalam rekaman video terlihat pelaku bersama rekannya beradu cepat dalam mengendarai motor secara standing ini. Namun tak lama dari arah berlawanan ada korban yang sedang membonceng anaknya. Kecelakaan pun tak terelakkan. Kecelakaan yang viral di media sosial ini terjadi pada Minggu 11 April lalu pukul 5 sore. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian mencari keberadaan pelaku. Menurut Kapolres Siak, berdasarkan pemeriksaan antara pelaku dan korban, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Namun pelaku tetap dikenakan sanksi tilang. Mereka berkendara dengan mengangkat roda depan ataupun standing, sehingga mereka tidak memperhatikan kondisi jalan. Dan dari kejadian tersebut, saudara Rehan menabrak sebuah motor yang dikendarai oleh saudari Dewi bersama temannya, yaitu saudara Yuli, dan mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan luka dari kedua belah pihak, baik itu pengendara motor NMAX saudara Rehan maupun yang ditabrak saudara Dewi dan saudara Yuli. Akan tetapi dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dan tidak diteruskan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa, polisi melakukan razia balapan liar. Puluhan kendaraan pun diamankan dan pelaku balap liar diberikan sanksi oleh kepolisian. Selanjutnya, polisi akan melakukan razia rutin di lokasi-lokasi yang rawan dijadikan arena balap liar. Dari Siak Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, sungguh ironis akibat rumahnya hancur dilanda gempa, satu keluarga di Lumajang, Jawa Timur terpaksa tidur di sebuah kandang kambing. Namun hal tersebut tidak membuat patah semangat, mereka tetap beraktivitas untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Beginilah kondisi tempat tinggal sementara yang dihuni Sukini bersama 5 anggota keluarganya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pasca gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter,
Sukidi harus rela tinggal di sebuah kandang kambing yang disulap menjadi tempat tinggal. Sukini sendiri enggan untuk tinggal di pengungsian dengan alasan jarak yang cukup jauh. Tinggalnya di mana itu, Bu? Saya tinggalnya di itu tempat kandang kambing. Kambing. Iya, sudah 4 malam atau 3 malam. Mulai hari malam Minggu, Mas. Iya. 5 malam ini, Bu, ya? Iya. Bu, untuk memasak berarti di mana ini, Bu? Kalau masak ini di rumah anak, di rumahnya tempat anak saya ini. Kalau mau masak di rumah saya ya nggak bisa, Mas, yang kondisinya sudah kayak gitu. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, tagihan utang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI mencapai 110 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim tidak ada unsur pidana dalam kasus BLBI. Dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 dibentuk satuan tugas yang menangani hak tagih negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Menko Polhukam berkoordinasi dengan para menteri serta pengarah tim Satgas BLBI. Pengarah tim Satgas terdiri dari 5 menteri Kabinet Jokowi beserta jaksa dan Kapolri. Kasus BLBI masuk wilayah hukum perdata, sehingga pemerintah akan menyisir aset para obligator yang memiliki utang kepada negara. Mahkamah Agung memutuskan itu bukan tindak pidana. Bukan tindak pidana. 3 hakim, saluran utang itu mengatakan ini pidana, yang 2 hakim, satunya mengatakan ini perdata, yang satunya administrasi, sehingga tidak bisa diputus sebagai tindak pidana. Maka Safruddin itu menjadi dibebaskan dari segala tuntutan, dibebaskan dari segala tuntutan, bukan dibebaskan dari tuduhan dan dakwaan, dari tuntutan, karena ini menjadi perdata. Mahfud MD menyatakan jumlah tagihan utang BLBI hingga hari ini mencapai 110 triliun rupiah. Nah, saudara, sesudah dihitung terakhir tadi, kan hitungannya pernah menyebut 108, pernah menjadi 109, pernah 110. Hitungan terakhir per hari ini tadi, tagihan hutang dari BLBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminkan pada waktu per hari ini, dan ini yang kemudian menjadi pedoman daftar ini untuk pengajian adalah sebesar 110 triliun 454 miliar 809 juta. Satgas BLBI akan bertugas sejak 6 April 2021 hingga 31 Desember 2023. Dari Jakarta, Christopher Emmanuel, Aliansyah TV One mengabarkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo didakwa menerima suap sebesar 24,6 miliar rupiah dari para eksportir benih lobster pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa juga menyebut Edi Prabowo menghabiskan sekitar 833 juta rupiah untuk berbelanja di Amerika Serikat. Di rumah dinas terdakwa di Jalan Widya Chandra 5 nomor 26 Jakarta Selatan, Amril Mukminin memerintahkan Ainul Fakih menyerahkan kartu BNI debit emerald personal tersebut kepada terdakwa melalui Roni. Pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut, terdakwa membeli beberapa barang yang pembayarannya dengan menggunakan kartu BNI debit emerald personal atas nama Ainul Fakih. 5 ayat 1
Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa KPK Ronald Worotikan menyebut uang suap yang diterima mantan Menteri KKP Edi Prabowo dipergunakan untuk keperluan dirinya dan sang istri, termasuk menghabiskan sekitar 833 juta rupiah untuk berbelanja saat dinas ke Amerika Serikat. Jaksa mendakwa Edi Prabowo menerima suap 24,6 miliar rupiah dari sejumlah eksportir benur. Salah satunya berasal dari pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Telah menerima hadiah atau janji, yaitu terdakwa melalui Amril Mukminin dan Safri telah menerima hadiah berupa uang sejumlah 77.000 dolar Amerika Serikat dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama atau PT DPPP dan terdakwa melalui Amril Mukminin, Ainul Fakih, Andreo Misanta pribadi, dan Siswandi Pranotolu menerima hadiah berupa uang sebesar 24.525.587.250 rupiah atau sekitar jumlah tersebut dari Suharjito dan para eksportir BBL lainnya. Sementara itu, terdakwa Edi Prabowo mengklaim tidak bersalah atas seluruh dakwaan jaksa. Meskipun demikian, ia tidak mengajukan keberatan. Kapan terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa? Ya, kita jalani aja nanti di persidangan ya. Saya nggak mau berspekulasi. Ya, saya dari awal sebelum masuk ini saya optimis bahwa saya tidak tidak salah. Cuma saya bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kementerian saya. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya. Akan mengajukan eksepsi berarti Pak? Tidak. Langsung ya Pak ya? Langsung. Sidang pertama, sidang saksi hari Rabu. Sidang perdana dihadiri oleh terdakwa Edi Prabowo secara virtual. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Tim Densus 88 menembak mati seorang terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga teroris tersebut merupakan satu jaringan dengan pelaku aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menembak mati seorang terduga teroris berinisial MT di Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penembakan terhadap MT dilakukan setelah pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas saat akan ditangkap. Pelaku menyerang petugas dengan 2 parang panjang. Penangkapan terduga MT berdasarkan hasil pengembangan mengenai aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Selain itu, MT juga masuk dalam jaringan Villa Mutiara. Pada saat tim akan menjemput yang bersangkutan untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan di luar dugaan kita melakukan perlawanan yang cukup agresif, ya, yaitu menggunakan senjata tajam berupa parang yang cukup panjang dan tajam, langsung dengan kedua tangannya kanan dan kiri, ya, cara membabi buta menyerang petugas. Dan sekarang juga di TKP masih ada senjata tajam tersebut yang menjadi barang bukti yang mana merupakan senjata yang digunakan yang bersangkutan pada saat menyerang petugas. Nah, sehingga pada saat itu petugas sudah berupaya ya melakukan tindakan persuasif, memberikan peringatan, ya tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, tetap menyerang secara membabi buta dan ini membahayakan jiwa petugas tentunya, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Saat ini polisi masih memeriksa 3 orang, yakni istri dan kedua anaknya. Sementara jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Ma'arif, Iksan Muksin, Abdullah Daeng, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sebuah mobil pick-up pengangkut pasir terjatuh dan tersangkut di tebing pinggir sungai di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Mobil pick-up ini terjatuh dan tersangkut di tebing sungai Batang Ayumi dekat jembatan Sihoring-Koring, Kota Padang Sidempuan. Menurut petugas kepolisian, mobil ini terjatuh diduga akibat mengalami remblong. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan langsung melakukan evakuasi terhadap mobil pick-up ini. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Sopir pick-up hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah truk di Jombang, Jawa Timur terguling. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Desa Perak, Kecamatan Perak, Jombang. Akibat peristiwa ini, kendaraan roda 4 tak bisa melintas karena badan dan muatan truk menutup jalan. Kondisi lalu lintas kembali normal setelah petugas polisi beserta warga berupaya mengevakuasi truk dan menyingkirkan muatannya dari jalan raya. Meski truk mengalami rusak berat, pengemudi dan kernet selamat dalam kecelakaan ini. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Sumedang sejak Kamis petang menyebabkan longsor ratusan batang pohon bambu hingga menutup akses jalan raya Cadas Pangeran. Longsoran ratusan batang pohon bambu ini menutup jalan raya Cadas Pangeran hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dari kedua arah. Petugas gabungan kemudian berupaya untuk mengevakuasi ratusan pohon bambu yang melintang di jalan. Setelah proses evakuasi selama 2 jam, jalan raya Cadas Pangeran akhirnya bisa dilalui kembali. Ratusan pohon bambu ini tumbang karena tanah yang mengalami longsor. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras dan angin kencang menumbangkan sebuah pohon beringin besar hingga menimpa mobil angkot di Kota Serang, Banten. Evakuasi pohon beringin tua berukuran besar di Jalan Yusuf Marta Dilaga, Kota Serang, Banten, dilakukan petugas BPBD dibantu polisi. Sebuah kendaraan angkutan umum rusak parah tertimpa pohon tumbang saat angin kencang dan hujan deras mengguyur wilayah ini. Beruntung tidak ada korban penumpang dikarenakan kendaraan dalam keadaan kosong. Sementara sang sopir pun selamat. Lagi hujan gede angin. Posisi lagi jalan atau memang? Lagi jalan. Posisi kosong lah. Kosong. Gak ada penumpang. Tiba-tiba langsung ambruk aja gitu, berikut sama angin sama hujan gede. Tadi menimpa bagian mana, Pak? Ini ya belakang. Bagian belakang. Yang kiri belakang. Pemirsa, tahukah Anda bahwa buah kurma ternyata dapat juga dibudidayakan di Indonesia? Kami akan mengajak Anda melihat satu-satunya kebun kurma di Indonesia yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Inilah kebun kurma yang berada di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebun kurma ini menjadi satu-satunya di Indonesia. Wisata kebun kurma termasuk destinasi wisata baru di Pasuruan yang diresmikan pada tahun 2017 silam. Di sini pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan perkebunan yang ditanami ratusan pohon kurma rindang. Pengunjung juga bisa membeli dengan memetik kurma langsung dari pohonnya. 1 kilogram kurma dijual seharga Rp35.000. Namun uniknya, para pengunjung yang datang ke kebun kurma ini malah banyak yang berburu buah kurma muda. Mereka meyakini kurma muda bisa menyuburkan bagi pasangan suami istri yang ingin mempunyai momongan. Beberapa bulan ini kita masih mulai berkembang, berbunga ya kurmanya. Jadi sambil untuk penjarangan maka kita buat program promil ini, karena di fase ini vitaminnya sangat besar sekali untuk program hamil ya, buat bapak dan ibunya, jadi bukan ibunya saja. Saling mengkonsumsi itu insya Allah atas izin Allah
berikhtiar bisa hamil. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung wisata kebun kurma ini? Tak perlu mahal-mahal. Untuk menikmati kebun kurma seluas 3,7 hektar ini, Anda hanya cukup merogoh kocek Rp5.000 saja. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, namun Anda masih bisa terus mengupdate informasi Anda dengan mengakses laman tvnews.com. Saya Anggia Eboni mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.